Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Lukas pasal yang keempat. Di dalam pasal 4 ini, Lukas menceritakan bagaimana Yesus menghadapi pencobaan iblis yang ingin mencoba Yesus. Sekiranya mungkin Yesus bisa ditumbangkan, tunduk kepada setan atau iblis. Lalu di dalamnya bagaimana Yesus juga akan pergi ke Galilea. Ya, Yesus kembali ke Galilea. Lalu ke kota kecil yang tempat di mana dia dibesarkan, yaitu di Nazaret. Dan bagaimana Yesus melayani di wilayah Kapernaum. Injil Lukas menceritakan seperti itu. Nah, bagaimana sepak terjang pelayanan Yesus setelah lulus dari cobaan iblis? Mari, sebelum kita membaca, merenungkan, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita puji Tuhan. Kita agungkan namanya, supaya pengurapannya turun atas kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan pujian kami bagimu, ya bagimu Tuhan, hanya bagimu, hanya untukmu. Yesus, Yesus. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness.
faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You'll never let me go through it all. You'll never let me go through it all. You'll never let me go, Jesus. Kami mau melekat kepada Engkau dahsyat, hanya Engkau hanya Allah. Kau kuasa Terima tak kasih. terbatas. Engkau hebat, Terima kasih. Syayana. Buat kebaikan-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. 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 Ketika kami dalam permasalahan, diuji oleh Tuhan, bahkan mungkin pencobaan datang lewat kuasa kegelapan, kami masih punya Tuhan yang menolong, membawa kami kepada kemenangan di kemenangan. Sebab Yesus sudah menang terhadap kuasa kegelapan. Pencobaan-pencobaan yang diarahkan kepadanya
dimentahkan, dikalahkan oleh kuat kuasa firman Allah. Oleh sebab itu kami percaya bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan, urapi kami. Supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan kami lakukan setiap perintah-perintah-Mu. Urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Kita akan membaca 2 perikop saudara, tentang pencobaan di padang gurun, dan bagaimana Yesus setelah keluar dari kemenangan atas pencobaan iblis itu, dia kembali ke Galilea, dan bahkan Yesus pernah mengalami penolakan di kota Nazaret. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19 terlebih dahulu. Pencobaan di padang gurun, Lukas pasal yang keempat, Perjanjian Baru halaman 108. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Kemarin kita belajar tentang baptisan air yang dialami oleh Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Perikop yang kedua tentang Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Nah, sampai di sini saudara. Ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka sebelum memulai pelayanannya, dia mendapatkan sebuah pencobaan dari iblis. Tetapi kita lihat, kita baca tadi, Yesus menang. Nah, perhatikan saudara. Waktu Adam diciptakan, itu menurut gambar Allah. Ingat ya, Kejadian pasal 1 ayat 26. Namun ketika menghadapi pencobaan dari iblis, Adam gagal dan jatuh ke dalam dosa. Pencobaan iblis kepada Adam itu saudara, pada waktu Adam dalam kemakmuran. Semuanya ada. Semuanya disediakan oleh Tuhan. Tetapi ketika dicobai oleh iblis, dia gagal. Nah, kejatuhan Adam ini
membuat semua manusia tercemar oleh dosa. Itulah Adam, nama yang disebut terakhir dalam silsilah Yesus. Dalam Lukas 3, kemarin kita pelajari ya, ayat 38. Ingat ya, Lukas menceritakan bahwa Yesus anak Adam. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus sendiri yang menghadapi pencobaan iblis? Nenek moyangnya secara daging, yaitu Adam, dicobai iblis di Eden, gagal. Tetapi Yesus yang nanti kata pelajari Adam yang kedua, dicobai iblis dan menang. Ini sesungguhnya, saudara, kemenangan Yesus atas pencobaan iblis ini sedang menandaskan bahwa hanya Dialah yang sanggup mengalahkan iblis sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tidak ada makhluk, tidak ada ciptaan Allah yang sehebat apapun sanggup melawan kuasa kegelapan kalau bukan Yesus. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Setelah berpuasa 40 hari, manusia itu setelah berpuasa, apalagi 40 hari, tidak ada yang lebih menarik selain makanan. Orang yang berpuasa, yang ada di pikirannya adalah makanan. Bagaimana dia memulihkan kondisi tubuhnya. Nah, ini tentu akan dimaklumi bila saat ia mengubah batu jadi roti. Karena ini sisi kemanusiaannya. Lapar selama 40 hari, yang dia nantikan adalah makanan. Jadi sebenarnya manusiawi kalau Yesus mengubah batu jadi roti. Untuk apa? Memuaskan rasa laparnya. Namun kalau kita cermati, saudara, perkataan iblis ini sebenarnya salah banget. Ya. Dikatakan begini, jika engkau anak Allah, sesungguhnya merupakan godaan agar Yesus bertindak demi dirinya sendiri dan lepas dari ketergantungan kepada Bapa. Jelas ini merupakan apa? Bentuk tiadanya iman. Jadi yang dilawan oleh Yesus itu adalah pengertian yang tidak beriman. Makanya dikatakan manusia hidup bukan roti saja, dari roti saja, tapi dari setiap firman yang dari Allah. Ya, roti sanggup menjawab kelaparanku karena aku berpuasa 40 hari. Tapi bukan itu yang utama. Makanan hanya cukup untuk memuaskan sesaat. Tapi firman Allah ini membuat kita tetap kuat. Walaupun tubuh kita lemah, tapi iman kita kuat. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini merupakan tindakan iman. Yesus iblis itu pintar loh, saudara. Yesus sedang dicobai supaya terlepas dari Allah. Supaya terlepas dari Bapaknya. Makanya dikatakan manusia itu bisa tetap bersekutu dengan Allah karena makanannya firman. Maka dikatakan hidup itu berarti bergantung penuh kepada Allah. Meskipun situasinya tidak menjanjikan apapun. Itu maksudnya. Sekalipun aku lapar, aku menahan lapar 40 hari lamanya. Ya, tubuhku meronta-ronta. Tubuhku minta untuk dipuaskan dengan makanan. Tetapi yang utama adalah Allah. Aku tidak mau terpisah dari Allah. Hanya karena makanan ini, aku tidak mau terpisah dari Allah Bapa. Itu jawaban Yesus. Dan telak itu, saudara. Iblis mundur sejenak, lalu mencari upaya untuk mencoba yang kedua. Apa itu? Pencobaan yang kedua menawarkan untuk menguasai dunia. Menggapai kekuasaan. Dunia seolah-olah sudah milik iblis. Gitu. Ini tawaran gratis dari iblis. Tetapi iblis minta imbalan. Hanya satu, sembah aku sekali saja. Aku berikan seluruh isi dunia kepadamu. Iblis lupa. Atau pura-pura tidak tahu atau pura-pura lupa. Bahwa semua itu milik Tuhan. Wong yang menciptakan Tuhan. Sehingga demikian sebenarnya iblis sedang apa? Menggoda Yesus. Memutarbalikkan fakta. Sejak dari Taman Eden, kerjaan iblis memutarbalikkan fakta. Kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini,
pohon kehidupan ini, pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu akan seperti Allah. Kamu menjadi Allah. Kan memutarbalikkan fakta terhadap ujian yang kedua, pencobaan yang kedua ini. Yesus menjawab dengan telak. Yesus menegaskan bahwa hanya Allah saja yang patut disembah. Iblis tidak layak untuk mendapatkan penyembahan dari Yesus. Iblis tidak layak mendapatkan penyembahan dari anak-anak Tuhan. Sebab dia tidak punya kuasa sedemikian besar. Sampai dia mampu menawarkan sesuatu kepada Yesus. Sebenarnya iblis sedang apa? Memposisikan diri sebagai Allah, ilah. Ya Yesus gak mau. Aku hanya bergantung kepada Bapa. Kamu siapa? Gitu. Yang kusembah cuma Bapa. Yang kusembah cuma Allah yang mengutus aku. Kamu siapa? Makanya tamparan yang kedua ini membuat iblis sebenarnya sudah puyeng, saudara. Tetapi sekali lagi, iblis itu tahu firman. Iblis itu ngerti firman. Tetapi dia tidak mengimani. Terbukti, pada pencobaan yang ketiga, iblis itu mengambil firman dari Mazmur 91. Bayangin, saudara. Ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan nggak ngerti firman, ya, itu kalah dari iblis. Sebab cara mengalahkan iblis dengan firman. Nah, iblis tahu firman. Makanya kita harus lebih tahu, lebih mengerti, lebih percaya kepada firman. Supaya kita bisa mengalahkan iblis dengan firman. Lihat pencobaan yang ketiga ini. Ini pencobaan godaan untuk menguji tentang perlindungan Allah. Karena itu berarti kalau kita ikuti iblis, Yesus ikuti iblis, maka apa? Yesus meragukan kesetiaan Allah. Oleh sebab itu dia tolak. Dibawa, kalau dalam terjemahan yang lama, ke bubungan bait Allah. Artinya tempat yang paling tinggi dalam struktur bangunan bait Allah. Suruh jatuhin diri. Ada firman, maka Allah akan menentangkan malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangannya. Dia ngambil 91, bukan Mazmur 91, yang setiap hari kita gaungkan ya, dalam ibadah-ibadah kita. Iblis tahu itu. Yang beda cuman iblis tidak pernah hidup di dalam firman. Hanya sekedar tahu. Ya. Makanya sebagai anak Tuhan, jangan hanya sekedar tahu. Tetapi kita hidup di dalam firman. Sebab kalau sekedar tahu, iblis pun tahu. Mengerti, faham. Cuman masalahnya, dia tidak percaya. Nah, untuk melawan iblis, kita harus lebih percaya kepada firman. Sebab apa? Ketika iblis mencoba Yesus, dalam sisi kemanusiaannya, hanya lewat sisi kemanusiaan saja, iblis punya celah. Kalau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah, Adonai dan Elohim, iblis gak akan pernah mendekati. Tapi ketika Yesus sebagai manusia, ini kesempatan menjatuhkan Yesus dan menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi tiga-tiganya gagal. Pada ujian yang ketiga, pencobaan yang ketiga ini, Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 16 untuk melawan perkataan iblis. Iblis pun gagal. Ya, sembahlah Allah yang kepada Allah, bukan ilah-ilah. Hanya menyembah Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus itulah satu-satunya yang harus kita sembah, bukan iblis. Jadi rupa-rupanya, kunci kemenangan Yesus adalah mengikuti pimpinan Bapanya. Kemanapun Allah Bapa mengarahkan dia, Yesus ikuti. Nah, kita pun saudara akan mengalami saat-saat yang kritis seperti itu. Dalam perjalanan iman kita, mungkin kita akan diperhadapkan pada ujian-ujian dan pencobaan. Kita sedang mempertanyakan tentang kebaikan dan kesetiaan Allah. Nah, iblis itu ngambil momen itu untuk mempengaruhi kita. Kamu berdoa kepada Allah dan belum sembuh kan? Coba berdoa kepadaku, minta kepadaku. Aku bisa kasih kesembuhan. Iblis bisa buat mujizat, tanda-tanda heran bisa. Tapi ingat, kalau situasi seperti itu datang pada kita, kita tahu jalan keluarnya. Sikap iblis.
lawan iblis, tolak iblis, hardik dia dengan firman Allah. Makanya perlu hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, Bible study online seperti ini saudara, kita sedang memenuhi hidup kita dengan firman Allah. Walaupun secara sederhana dan praktis ini, namun kita mengerti sekarang bahwa tidak ada firman Allah yang tidak berkuasa. Oleh sebab itu, tetaplah tinggal dalam firman itu. Supaya ketika iblis sedang menggocoh kita, kita punya pegangan dan senjata yang kuat, yaitu firman Allah. Nah, setelah menang terhadap pencobaan ini, saudara, lalu Yesus itu kembali ke kampung halamannya di Nazaret. Ya, wah, berita tentang pelayanannya sudah tersebar. Kalau zaman sekarang itu ya udah viral. Yesus itu viral. Seantero penjuru Galilea dia viral. Hal utama dan pertama yang dilakukan adalah ke tempat ibadah. Untuk apa? Mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias. Sebagai anak Allah. Domba Allah yang diutus kepada umatnya, yaitu orang Israel. Maka ketika ada di Nazaret, dia ke tempat ibadah lalu membaca kitab suci di dalam kitab Nabi Yesaya. Tadi dari ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, ya, karena dia mengurapi aku, menyampaikan kabar baik, seterusnya seperti itu. Ya. Dia pergi ke tempat ibadat dan mengajar di sana. Disitulah Yesus menegaskan identitasnya sebagai Mesias. Predikat ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya ratusan tahun yang lalu tentang keilahian Yesus. Juru selamat, Mesias yang diurapi, datang ke umatnya untuk mendapatkan keselamatan. Sayang sekali. Sayang seribu sayang. Yesus ditolak di situ. Yesus ditolak itu. Maka ada ungkapan, nabi itu dihormati di tempat-tempat lain, tapi ditolak di tempat kediamannya sendiri. Sebab Yesus sudah mengalaminya. Dia ditolak oleh orang-orang dekatnya. Ditolak oleh wilayah lingkungan yang membesarkan dia. Sebenarnya saudara, mereka itu sadar bahwa kuasa Yesus itu dan setiap perkataannya itu dalam pengajaran itu punya kuasa. Namun orang-orang ini meragukan kemesiasannya. Itu maksudnya. Orang-orang Nazaret, orang-orang Galilea, ya, di Kapernaum, dia percaya Yesus itu punya kuasa. Tetapi mereka menolak tentang kemesiasannya. Alasannya apa? Mereka mengetahui bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Itu sebabnya mereka menuntut Yesus melakukan perbuatan-perbuatan hebat. Untuk apa? Menghilangkan keraguan itu. Tapi Yesus lihat, Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Namun Yesus malah menegur mereka. Bagi Yesus, mereka sama seperti orang-orang Israel pada zaman Nabi Elia dan Elisa yang penuh dengan keraguan. Tapi lihat, pada zaman Elia dan Elisa, ada seorang janda dari Sarfat dan Naaman, orang non-Yahudi. Ini orang kafir, tapi beriman kepada Allah. Nah, kalau janda Sarfat ditolong Tuhan, Naaman ditolong Tuhan karena tidak meragukan Allah Israel. Seharusnya orang Galilea, orang Nazaret, orang Kapernaum, itu semakin percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ini terhadap keraguan orang-orang sekelilingnya, Yesus tidak menjelaskannya tapi menegurnya dengan kata-kata yang tajam dan kuat. Kamu ini diberikan sebuah penggenapan janji atas nubuatan nabi-nabi, tapi ketika penggenapan datang kamu tolak. Makanya sekalipun waktu itu Yesus mulai viral, saudara, tapi ditolak di Nazaret. Notabene tempat dia dibesarkan. Lalu ketika dia ditegur oleh Yesus, mereka ditegur oleh Yesus, mereka pun marah karena teguran itu. Dan apa? Hendak membunuhnya. Lihat ayat 28 sampai 30. Kita baca ya. 28-30.
Mendengar hal itu, teguran Yesus kepada mereka, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus, ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Bayangkan itu. Harusnya kan orang Galilea, orang Nazaret, orang Kapernaum itu percaya Yesus. Bangga dong. Ya, anak atau orang yang dibesarkan di daerahnya. Ini hak istimewa mendapatkan anugerah keselamatan. Harusnya diterima Yesus dengan sukacita. Wah, ini anak Nazaret, ini orang Nazaret, ini orang wilayah kampung kita. Harusnya bangga. Tapi lihat, iblis memang gagal di padang gurun. Tetapi iblis menang di Nazaret. Memberikan sebuah masukan kepada orang-orang Nazaret. Tolak dia, tolak dia, tolak dia. Apa yang terjadi? Ditolak. Pada titik ini, iblis menang di Nazaret. Karena mempengaruhi orang-orang Nazaret yang notabene adalah kampung kelahiran Yesus. Ini ironis sekali, saudara. Maka Yesus berkata di dalam ayat 24, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ini. Dan saudara tahu ya, akibatnya apa, saudara? Dalam catatan Alkitab, inilah kali terakhir Yesus pulang ke kampung halamannya. Kali terakhir orang-orang Nazaret melihat dengan mata telanjang Yesus Kristus. Orang sekampungnya enggan mengaku Yesus sebagai Mesias. Sebab mereka minta Yesus itu membebaskan mereka di kemiskinan, penjajahan Romawi, ya, memuaskan kebutuhan-kebutuhan dagingnya saja. Ini adalah iman yang dangkal. Dia anak Yusuf, ya. Kita tahu Yusuf siapa. Buat apa dia mengaku sebagai Mesias? Ya, dia punya kuasa, tapi bukan Mesias. Itu pendapat orang Nazaret. Iblis pun tahu Yesus punya kuasa. Iblis ingin menggagalkan rencana kemesiasan Yesus. Maka saya katakan, iblis gagal di padang gurun, tapi dia menang di Nazaret. Sebab Yesus ditolak mentah-mentah, bahkan ingin dibinasakan. Tragis kan? Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik, saudara? Mari, Yesus diutus Bapa di tengah-tengah kita sebagai juru selamat. Dia mengetuk pintu, barang siapa membuka pintu akan Yesus masuk di dalamnya. Ingat, jangan sampai kita dikelabui oleh kuasa kegelapan iblis yang gagal menjatuhkan Yesus di padang gurun. Tapi kita lihat bagaimana orang Nazaret menolaknya. Disitulah iblis menancapkan panji kemenangannya. Karena orang Nazaret menolak Yesus. Kalau kita belajar seperti ini, kita diingatkan, jangan menolak Yesus. Dia benar-benar juru selamat kita. Dia punya kuasa dan dialah Mesias buat kita semuanya. Terbukti, dia mati buat kita semuanya. Dan agungnya Yesus, saudara, dia mati juga untuk orang Nazaret. Sampai-sampai di dalam salibnya ada tulisan INRI. Itu dalam bahasa Latin sebenarnya. Itu Yesus Nazaret Red Yudea. Dia orang Nazaret, wilayah Yudea. Coba lihat. Terhadap orang yang menolaknya pun ada sebuah pengenalan. Aku mati bukan hanya untuk orang Israel saja, bukan hanya untuk orang lain, tapi bahkan orang yang menolak aku sekalipun, orang Nazaret sekalipun, aku mati buat mereka. Itu kalau bukan tamparan yang kuat di dalam segi rohani, harusnya malu orang Nazaret. Tapi lihat, Yesus mati buat kita. Justru waktu kita menolaknya, manusia menolaknya, manusia menelantarkannya, tidak menghargai karya Yesus. Tapi Yesus mau mati buat siapa saja. Barang siapa percaya kepada yang tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Ini berlaku bagi siapa saja, termasuk orang Nazaret.
agungnya salib Kristus melampaui pikiran manusia dan harapan semua manusia. Itulah sebabnya sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tukar dengan apapun juga. Dan itulah Lukas pasal yang keempat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang mengapa iblis kalah di padang gurun tentang menjumpai Yesus Kristus. Dia mundur sejenak mencari saat yang tepat. Dan kalau kami pelajari, pada titik itu iblis menang di Nazaret. Sebab dia mampu mempengaruhi orang Nazaret untuk menolak Yesus sebagai Mesias. Tragis, ironis sekali. Umat yang dikasihi, Yesus dibesarkan di situ, menjadi bagian dari wilayah itu, tapi ditolak. Nah kami, orang-orang yang jauh dari Nazaret, namun karena kami punya iman dalam Yesus Kristus adalah Juru Selamat, kami menerima Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang menyelamatkan kami, menganugerahkan keselamatan buat kami. Oleh sebab itu, kami mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami akan nyatakan iman kami sekali tetap Yesus. Tidak dapat ditukar dengan apapun juga. Kami percaya penuh kepada kuasa-Mu. Dan kami percaya pengorbanan-Mu. Dan Engkau akan datang kedua kali menjemput kami semuanya. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang di surga. Dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.